Фэнти Гуччи, Прада, Луи, на мне только Фэнди худи, Динди мне звонят. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anda sekalian. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran seperti biasanya. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menanyakan kabar kepada anda semua. Bagaimana keadaan anda semua pada pagi hari ini? Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Baiklah, alhamdulillah kalau anda sudah siap dan kabar anda semua sangat baik pada pagi hari ini, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran, tolong meja dan kursi anda semua dirapikan, dan tolong sampah yang ada di sekitar meja dan kursi anda tolong diambil dan dibuang keluar kelas ya, di tempat biasanya. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, tolong ketua kelas disiapkan kelasnya dan pimpin untuk berdoa. Baik, setelah berdoa selesai, Bapak akan mengabsen anda semua pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua dalam pagi hari ini ya? Bapak absen ya. Andin, Rara, Lukman. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita tidak ada yang absen ya, berarti dapat berkumpul semua di dalam ruang kelas yang tercinta ini. Baik, selanjutnya sebelum memulai pelajaran seperti biasanya, Bapak akan memberitahu pada pagi hari ini kita belajar tematik ya. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akan menyampaikan materi tematik kita pada pagi hari ini, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK. Tujuan pembelajaran dari Bahasa Indonesia yaitu 1. Dapat mengerti ungkapan tolong-menolong dalam teks tentang budaya santun. Yang kedua, dapat menjelaskan dan menyampaikan ungkapan santun menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran PPKN yaitu dapat mengetahui hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, kapas pada sila-sila Pancasila. Yang kedua, menerapkan sikap kerjasama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat mengetahui hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Siapa yang di sini sampai di sini, siapa yang belum mengerti tentang materi ungkapan tolong menolong? Baiklah, anda semua sudah paham ya. Selanjutnya, jika sudah paham, kita masuk materi yang kedua, yaitu materi PPKN. Tentang materi PPKN ini, anda semua bisa melihat gambar tentang sila-sila Pancasila seperti gambar yang di atas ini, di Bapak pegang ini ya. Yang pertama ada gambar sila pertama, gambarnya bintang. Yang kedua rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagian sila-sila yang pertama ini. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan menanyakan kepada anda semua, apakah anda semua sudah menghafal tentang sila-sila yang ada dalam Pancasila? Coba sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang sila-sila yang tadi yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian anda semua bisa mencermati gambar yang ada. Bapak akan menanyakannya kembali pada kesempatan ini juga. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan dalam materi PPKN ini. Dalam materi PPKN kita harus menerapkan sikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian
dengan menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih dapat menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti perbedaan agama, perbedaan suku, dan yang lainnya. Jadi kita bisa menghargai dan memiliki sikap toleransi dalam diri kita jika kita dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada Anda semua tentang materi PPKN ini, tentang lambang ini, sila-sila Pancasila. Yang keempat yaitu dapat menyampaikan hubungan pada gambar lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu materi PJOK. Yang pertama, dapat mengetahui dan memahami variasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas 6 lantai. Yang kedua, dapat mempraktikkan berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas 6 lantai. Baiklah, selanjutnya kita masuk materi yang pertama yaitu materi bahasa Indonesia. Sebelum masuk pada materi yang pertama, materi bahasa Indonesia, Bapak akan memerintahkan pada Anda semua untuk membaca dulu tentang materi ungkapan tolong menolong yang ada di buku ya. Nanti akan Bapak jelaskan selanjutnya. Sekarang setelah sudah dibaca, Bapak akan menjelaskan yaitu ungkapan tolong menolong. Ungkapan tolong menolong adalah ungkapan meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Contoh kalimat tolong menolong yaitu yang pertama bisa seperti ini. Contoh ungkapan tolong menolong dari orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Yang pertama, "Nak, tolong kembalikan kunci ini ke ruang guru." Yang kedua, "Nak, tolong ambilkan stop map yang di meja." Yang ketiga, "Nak, tolong sapu halaman di sebelah sana." Baiklah, Bapak akan menanyakan kepada Anda semua, siapa yang dapat memberi contoh ungkapan tolong menolong dari orang yang lebih tua ke orang yang lebih muda? Ya, baik Andin. Ya, sangat benar. Ya, benar sekali. Contoh ungkapan yang bisa disampaikan dalam kehidupan sehari-hari seperti katakan Andin tadi, "Nak, tolong ambilkan kain pel yang ada di sudut rumah sebelah sana." Itu sangat benar. Siapa lagi yang dapat memberikan contoh ungkapan tolong dari orang yang lebih tua ke anak yang lebih muda? Ya, coba Lukman. Ya, benar sekali. Bisa seperti itu juga dengan kata, "Nak, tolong ambilkan kursi yang ada di sebelah sana." Sangat benar sekali. Apakah lambang yang terdapat pada pohon beringin itu lambang Pancasila yang keberapa, dan sebutkan isi sila Pancasilanya yang terkandung dalam pohon beringin? Coba Lukman sebutkan. Ya, benar sekali. Pohon beringin yaitu sila Pancasila yang ketiga dan bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Lukman sangat menjawabnya dengan bagus dan benar. Selanjutnya, sebelum melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya tentang PJOK, Bapak akan menanyakan apakah tentang materi PPKN ini Anda semua sudah paham atau ada yang kurang dimengerti? Bisa ditanyakan kepada Bapak. Jika Anda semua sudah paham, maka kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang PJOK, yaitu tentang senam lantai, variasi pola gerak pada senam lantai. Senam merupakan alat pendidikan yang bertujuan memperkaya pengalaman gerak sebanyak-banyaknya serta meningkatkan kesegaran jasmani para peserta didik. Pembelajaran senam di sekolah dasar melalui pola gerak dominan
serta pengembangannya dengan tugas gerak yang disesuaikan dengan dunia anak-anak, yaitu dengan dunia yang penuh fantasi, imajinasi, keinginan bergerak dan juga bermain. Dan selanjutnya, Bapak dalam materi PJOK ini kan kita melakukan senam. Berarti dalam pengaplikasiannya atau kita melaksanakan senam ini, kita akan membentuk beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang dalam satu kelompoknya. Bapak akan membimbing Anda semua nanti dalam satu kelompok dalam melakukan gerak senam lantai ini dengan bersama-sama kita lakukannya di ruang kelas. Baiklah, setelah ini kita akan melakukan gerakan senam lantai di ruangan kelas dengan kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagi, dan selanjutnya nanti kita akan lakukan gerakannya secara bersama di ruangan kelas ya. Baiklah, apakah ada yang kurang paham dalam materi kita pada pagi hari ini? Jika Anda semua sudah paham pada materi kita pada pagi hari ini, maka pembelajaran kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi di hari yang akan datang. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Bapak meminta maaf jika ada kesalahan kata pada Bapak. Apakah ada yang kurang paham dalam materi kita pada pagi hari ini? Jika Anda semua sudah paham pada materi kita pada pagi hari ini, maka pembelajaran kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan bertemu lagi di hari yang akan datang. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Bapak meminta maaf jika ada kesalahan kata pada Bapak dalam penyampaian materi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian.